Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Dirisma, kelas 4B Teologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknologi dan media pembelajaran di gereja dan apa perannya dalam membangun jemaat Tuhan atau membangun tubuh Kristus. Nah, berbicara tentang teknologi, kita tidak terlepas dari pengertian dari teknologi itu, di mana teknologi dalam bahasa Yunani yaitu tekne yang diartikan sebagai kerajinan dan logia diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dari suatu disiplin ilmu. Sedangkan media dari bentuk jamak atau medium yang secara harfiah diartikan sebagai perantara. Media juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh gereja. Nah, gereja dalam sebuah institusi mempunyai segala tatanan, struktur, organisasi, kepengurusan, dan pengelolaan untuk mewujudkan segala tugas-tugas dari gereja. Kita ketahui bahwa setiap atau masing-masing gereja memiliki rencana strategis untuk mewujudkan segala visi misi gereja itu sendiri. Nah, dalam segala program-program atau segala organisasi, baik kepengurusan gereja, organisasi kepemilikan dan lain sebagainya, terkhususnya juga tugas pokok gereja yaitu marturia, diakonia, dan koinonia, dan juga kepemimpinan yang ada di gereja serta harta benda dari gereja, yang mana di dalam itu semua untuk mengupayakan dalam memajukan gereja itu. Nah, untuk lebih terwujudnya arah yang lebih baik lagi, maka diperlukan teknologi dan media. Untuk itulah teknologi diartikan sebagai suatu cara atau sistem atau ilmu yang membawa kepada arah yang lebih baik lagi. Artinya, dengan adanya teknologi di gereja, maka ada perubahan yang dilakukan oleh gereja ke arah yang lebih baik, ke arah dampak positif yang ditimbulkan melalui teknologi dan media yang dilakukan oleh gereja. Nah, untuk itu kita ketahui bahwa media dan teknologi yang ada di gereja sudah sangat jelas dan terlihat, tetapi tidak hanya yang terlihat itu yang bisa dapat kita katakan sebagai media dan teknologi. Media juga di mana sebagai perantara, contohnya yang tidak kita lihat, guru atau pendeta atau pekabar Injil, kapur sebagai alat, dan buku yang merupakan juga bagian dari teknologi. Nah, dalam teknologi itu ternyata tersirat media-media yang juga turut campur tangan untuk gereja dalam mewujudkan segala visi misi gereja, di mana tugas gereja untuk membangun jemaat, mendewasakan iman jemaat dengan segala organisasi komunitas iman yang ada, sehingga pelayanan-pelayanan gereja yang dilakukan untuk mewujudkan Rensrat tadi dibantu oleh teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja. Dari jejaring internet, teknologi juga telah diterapkan di gereja, di mana gereja-gereja sudah memiliki akses atau identitas yang bisa diakses melalui jejaring internet dan melalui Facebook, Twitter, dan WhatsApp yang bisa dipergunakan untuk menumbuhkan iman jemaat atau menjalankan segala program-program gereja untuk demi kemajuan gereja, terkhusus untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, segala program-program yang dilakukan oleh gereja, baik kepengurusan, tugas-tugas dari gereja, baik organisasi yang dijalankan,
itu tidak terlepas dari yang berlandaskan Alkitab atau berlandaskan Yesus Kristus yang sebagai kepala gereja. Gereja harus mengingat bahwasannya segala yang dimiliki oleh gereja itu adalah milik Kristus. Jadi semua yang dilakukan oleh gereja yaitu untuk kemajuan jemaat Tuhan, menumbuhkan atau membangun tubuh Kristus. Nah, dengan itu teknologi dan media dapat membantu gereja untuk memberikan penggembalaan atau pengelolaan iman jemaat melalui komunitas-komunitas iman, PA-PA, atau fasilitas-fasilitas bangunan, bahan-bahan seminar yang dijalankan oleh gereja. Begitu juga dengan buku-buku yang diterbitkan dan media-media visual yang dilakukan oleh gereja melalui video atau PowerPoint yang boleh dilakukan oleh gereja untuk dapat memajukan gereja, terlebih membangun jemaat Tuhan dan tubuh Kristus. Nah, untuk itulah peranan teknologi bagi gereja sangat berperan penting, di mana adanya teknologi dan media dapat membantu gereja untuk menjalankan segala tugas-tugas gereja itu sendiri, terkhususnya untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat, sehingga melalui teknologi dan media terlihat membawa suatu arah yang lebih baik lagi, pertumbuhan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk itulah suatu pemimpin atau kepemimpinan di gereja harus memiliki manajerial yang baik, di mana diperlukan suatu pemimpin yang bermanajerial yang sangat-sangat baik untuk atau demi kemajuan gereja. Itu semua dilakukan untuk demi kemajuan gereja. Berkat adanya teknologi dan media membuat kita berpikir lebih manajerial, mengelola jemaat kepada ke arah yang lebih baik lagi. Dengan adanya teknologi dan media, di mana merupakan sarana anugerah dari Allah yang boleh dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari penjelasan saya.